Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime seri Kensoki. Nah, untuk pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-18. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai setelah 2 minggu Liselotte ada di Republik Demokratik Saint Erika. Liselotte saat ini masih dijadikan tahanan rumahan, tapi bedanya ia sudah boleh keluar jika bersama Andre dan Natalia. Ketika itu, mereka bertiga keluar berkeliling dan membicarakan masalah sistem republik. Liselotte di sini mendapatkan informasi kalau sebenarnya negara ini belum sepenuhnya siap. Banyak hal yang masih belum terselesaikan seperti undang-undang dan sistem hukum yang belum diterapkan. Para anggota parlemen juga adalah orang-orang yang diisi oleh orang-orang desa itu sendiri, dan ternyata tidak semuanya mengerti tentang sistem republik. Jadi pada saat diskusi parlemen memang banyak usulan, tapi yang diputuskan adalah nol. Liselotte menyadari bahwa Erika terkesan terlalu terburu-buru saat membuat negara republik, dan satu-satunya yang mengerti sistem republik adalah Erika itu sendiri. Tapi saat ini Erika malah tidak ada di negaranya. Liselotte sadar bahwa negara itu jika tidak ada Erika, pasti cepat atau lambat akan hancur dan runtuh sendiri. Dikarenakan pasti akan ada masalah eksternal dan internal yang tidak dapat diselesaikan mereka sendiri. Namun di situ Andre sadar bahwa Liselotte sedang memikirkan sesuatu tentang sistem republik. Andre mengerti kenapa Erika membawa Liselotte ke negaranya, yaitu dikarenakan Liselotte memiliki pemikiran yang tajam dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh negaranya. Lalu ia mencoba mengajak Liselotte bergabung ke negaranya, tapi ia tetap saja Liselotte masih menolaknya. Liselotte pun bahkan sampai terganggu akan ajakan Andre itu dikarenakan hampir setiap hari menanyakannya. Sedangkan Natalia saat ini sedang rebahan santai di kursi, dikarenakan sudah bosan mendengarkan cerita mereka berdua. Lalu Natalia berusaha menggoda Andre dengan mengatakan bahwa ia mulai dekat dengan Liselotte. Bahkan hampir setiap hari mereka jalan bersama. Andre di sini berusaha membantahnya dengan alasan ia ingin mengajak Liselotte bergabung ke negara republik. Natalia di sini juga menggoda Liselotte dengan bertanya apa ada orang yang ia cintai. Liselotte dengan gugup dan ragu-ragu menjawab, itu tidak ada. Liselotte di sini mulai menyadari bahwa sebenarnya Andre dan Natalia adalah orang yang baik dan beranggapan bahwa bawahan Erika tidak semuanya orang jahat. Lalu ia sedikit berpikir apa ia bisa mendekati mereka seperti Ryo dan Miharu. Tapi saat ini Liselotte memutuskan untuk menjaga jarak dengan mereka karena bisa saja nantinya mereka menjadi musuh di masa depan. Singkat cerita, keesokan paginya Erika telah kembali ke negaranya. Andre yang mengetahui itu langsung bergegas menemui Erika dan menyapanya. Erika di sini menjelaskan bahwa ia pergi meninggalkan negaranya dengan tujuan agar Andre dan para parlemen lainnya mendapatkan pengalaman. Lalu Erika menyuruh Andre untuk mengatakan semua pembicaraannya dengan Liselotte. Andre di sini sedikit bingung, tapi ia lalu menceritakan semua pembicaraannya. Setelah selesai mendengarkan cerita itu, Erika menyuruh Andre untuk mengumpulkan seluruh anggota parlemen dikarenakan akan diadakan rapat dan menyuruh membawa Liselotte juga. 1 jam kemudian, rapat diskusi itu diadakan dan akan dihadiri Erika, Liselotte, dan seluruh anggota parlemen. Pada saat rapat, Liselotte menyadari bahwa sikap Erika berbeda 180 derajat daripada saat ia menculiknya. Tapi di sini Erika menyangkalnya bahwa ia sudah lupa dikarenakan banyak hal yang terjadi. Diskusi ini adalah diskusi tanya jawab antara Liselotte dengan Erika tentang masalah kerajaan dan sistem republik. Liselotte di sini memanggil Erika dengan nama Sakura Basan. Topik pertama yang mereka bahas adalah masalah penculikan Liselotte. Erika di sini beralasan ia menculik Liselotte dikarenakan Liselotte tahu bahwa dirinya adalah seorang pahlawan. Erika di sini juga mengaku bahwa dirinya adalah seseorang pahlawan yang dipanggil. Hal ini membuat seisi ruangan ribut, tapi disuruh diam oleh Erika. Mereka lalu membahas topik ketika Erika pergi ke Garlak. Erika di sini bercerita bahwa ia bertemu Satsuki, Miharu, dan Ryo. Erika di sini cukup tertarik dengan Ryo dikarenakan ia bisa menahan kekuatannya dan bertanya ke Liselotte apa ia seorang pahlawan. Tapi di sini Liselotte tidak mau menjawabnya. Lalu Erika bercerita ketika saat negosiasi dengan Francois. Erika di sini sedikit mengubah ceritanya.
bahwa Francois masih teguh dengan prinsip bangsawannya, lalu mengancamnya dengan kekuasaan dan militernya. Ya, tentu saja Liselotte di sini tidak percaya dikarenakan Liselotte tahu bahwa Francois tidak seperti itu. Liselotte di sini mulai menyadari bahwa Erika dulunya adalah seorang guru yang tentu saja pasti pandai dalam diskusi seperti ini, dan pasti akan merencanakan sesuatu. Dan benar saja ketika membahas masalah yang akan dihadapi negara republik yang seharusnya saat itu ada Erika, tapi Erika malah pergi. Erika beralasan agar anggota parlemen mendapatkan pengalaman untuk menyelesaikan masalah itu. Hal ini membuat seluruh anggota parlemen bersorak. Dan bukan itu saja, pada saat membahas masalah gubernur Amande yang diculik, yaitu Liselotte, Erika pun menjelaskan bahwa Liselotte tidak memikirkan masa depan Amande jika nantinya berganti pemimpin yang menindas rakyat, dan menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang lebih stabil yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Liselotte di sini menyadari bahwa dirinya sudah terjebak dalam alur pembicaraan Erika, lalu berusaha mengalihkan pembicaraan itu. Para anggota parlemen pun mulai memaki Liselotte dikarenakan mereka sadar bahwa Liselotte melarikan diri dari topik itu, tapi kemudian ditenangkan oleh Erika. Lalu pembicaraan itu berlanjut dengan mengajak Liselotte ke negaranya. Erika di sini mengajak Liselotte sebagai seorang pahlawan. Tapi Liselotte menjelaskan bahwa ada 5 pahlawan lagi yang sudah bekerjasama dengan kerajaan, dan mereka semua menganut sistem kerajaan dan pasti akan menjadi musuh Erika. Tapi Erika bilang ia memiliki peluang untuk menang, dikarenakan pahlawan lain hidup nyaman di kerajaan mereka. Dan sebagai orang suci dan pahlawan berdiri di depan rakyat, ia tidak merasakan kekalahan. Liselotte hanya bilang dia cukup percaya diri. Pembicaraan lalu berganti ke masalah anggota parlemen yang saat ini semuanya adalah teman dekat Erika. Lalu membicarakan anggota parlemen yang membuat undang-undang dan memaksa ide-ide mereka untuk diterapkan kepada rakyat. Yang berarti itu sama saja seperti para bangsawan yang mereka benci. Pernyataan Liselotte ini membuat seluruh anggota parlemen di ruangan itu ricuh dan mulai memaki-maki Liselotte. Tapi untungnya Erika bisa menenangkan mereka semua, lalu memberi Liselotte kesempatan untuk berbicara lagi. Tapi Liselotte bilang ia sudah mengatakan apa yang ia ingin katakan. Mendengar itu, Erika mengakhiri pertemuan itu, lalu menyuruh anggota parlemen kembali ke tempat masing-masing dan menyuruh Andre dan Natalia membawa Liselotte ke kamarnya. Sebelum pergi, Erika membisikkan beberapa kata ke Liselotte. Dan saat ini ia sebagai Sakuraba Erika, bahwa jika Liselotte menjadi muridnya, pasti ia akan mendapatkan nilai yang sempurna. Dan mengatakan bahwa Liselotte disuruh tenang dikarenakan dia akan mengembalikannya ke kerajaan Galak dengan selamat, tapi pada waktunya. Liselotte lalu bertanya tentang tunangan Erika, apa benar dia ingin membantu orang-orang lemah. Erika di sini menjelaskan bahwa dia bergerak demi menerima kematian dari tunangannya, karena saat ini ia sudah tidak bisa mendengar suaranya lagi. Erika di sini nampak sedih, tapi ia kemudian memakai kembali topengnya lagi, lalu menyuruh membawa Liselotte ke kamarnya. Sementara itu, 1 jam sebelum diadakan rapat diskusi, Rio dan Arya saat ini sedang melayang di sisi selatan ibu kota. Rio terus bertelepati dengan Aisyah untuk membuntuti Erika dan memastikan keberadaan Liselotte. Dan jika menemukannya, disuruh menghubungi dan jika memungkinkan untuk membawanya melarikan diri dengan seni rohnya yang tidak terlihat. Jika itu terlalu sulit, mereka harus membuat rencana sesuai kondisi. Aisyah berkata, "Wakarimashita." Kemudian Rio dan Arya melihat kondisi kota yang sudah hancur, khususnya wilayah para bangsawan. Narator di sini menjelaskan bahwa Erika memusnahkan sendirian 2.000 tentara kerajaan dan 10.000 tentara penduduk desa. Rio dan Arya kemudian turun di sebuah gang untuk mengintai wilayah sekitar. Tidak lama setelah itu, Aisyah mengabari bahwa ia menemukan Liselotte di gedung parlemen dan dia sedang baik-baik saja, tetapi di sekelilingnya banyak pengawal. Rio lalu memberitahu Aisyah untuk menunggu keadaan sepi saat membawanya pergi. Sedangkan ia dan Arya akan mencari rute pelarian dan menyuruh tetap berteleportasi. Aisyah mengerti. Rio dan Arya lalu mencari lokasi pelarian. Di sisi lain, saat ini Reis juga menjelajahi pinggiran kota sambil mengamati Rio.
Melihat bekas kehancuran kota, Reis menyimpulkan bahwa Erika pandai menggunakan kekuatan pahlawannya. Lalu ia berharap agar kekuatan Erika tidak terbangun atau terbangkit. Reis lalu memutuskan untuk membuat Rio dan Erika bertarung, tujuannya agar mengetahui apakah kekuatan Erika telah terbangun. Dan jika memang sudah terbangun dan Rio dikalahkan, ia harus segera melarikan diri dari sana. Lalu Reis menyimpulkan rencana Rio, bahwa Aisyah pasti akan menyelamatkan Liselotte dan menggunakan seni roh anginnya agar tidak terlihat, sedangkan Rio dan Arya mencari rute pelarian. Lalu Reis terpikir untuk menggagalkan rencana mereka. Kembali ke waktu yang sekarang, saat ini setengah jam setelah parlemen berakhir. Setelah mengantarkan Liselotte, Andri dan Erika berbicara tentang Liselotte. Andri di sini sangat kesal dan kecewa dikarenakan Liselotte masih saja tetap memilih menjadi bangsawan, padahal Liselotte adalah orang yang pintar dan mengerti keburukan bangsawan. Erika di sini menyuruh Andri agar tidak terlalu berharap dikarenakan jika terpaksa mengikutinya, mungkin nantinya akan terjadi pengkhianatan dan itu akan terasa lebih menyakitkan. Lalu mereka berdua pun lanjut membahas rencana pertemuan selanjutnya. Sementara itu, saat ini Liselotte tengah duduk di sofa dan sudah tidak bisa menahan rasa frustasinya dan kesedihannya dan apa yang telah terjadi. Ia pun menangis dan meminta tolong. Tidak lama setelah itu, Aisyah muncul dan memanggilnya, lalu berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Liselotte pun menjawab, "Ia tidak mungkin baik-baik saja." Lalu menatap Aisyah dan tercengang. Kenapa ada Aisyah di sana? Aisyah di sini meminta maaf dikarenakan tidak bisa melakukan apa-apa saat di parlemen. Liselotte di sini masih bingung dan memproses pikirannya. Dan setelah ia sadar, ia berteriak. Aisyah menyuruh Liselotte untuk diam dan dia bilang dia datang untuk membantunya. Aisyah lalu menjelaskan bahwa ia akan membawanya kabur setelah dia sendirian. Aisyah juga menjelaskan bahwa Rio dan Arya juga sudah menunggunya di luar. Liselotte di sini sangat senang dikarenakan sudah diselamatkan dan kemudian bertanya, "Ini bukan mimpi kan?" Aisyah menjawab bahwa ini bukan mimpi. Liselotte pun menangis kembali. Aisyah menyuruh untuk berhenti menangis. Liselotte pun lalu meminta maaf. Aisyah berkata ia tidak perlu meminta maaf, lalu menyuruh Liselotte untuk menunggu sementara karena dia akan memberitahu Rio. Liselotte di sini bertanya-tanya apa yang dilakukan Aisyah dan bagaimana cara menghubungi Rio. Tidak lama kemudian, Aisyah bilang ia telah mendapatkan izin dari Rio dan mereka sudah siap. Aisyah lalu memberitahu Liselotte untuk menunggunya, lalu Aisyah berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Liselotte terkejut lalu berteriak lagi. Tidak lama setelah itu, Aisyah membuka pintu kamar dan para penjaga sudah pingsan. Aisyah lalu memasukkan penjaga itu ke kamar, lalu meminta Liselotte untuk memegang tangannya, dikarenakan mereka akan menghilang. Kemudian, angin sepoi-sepoi berhembus. Aisyah lalu menjelaskan untuk tidak melepaskan tangannya dan agar tidak mengeluarkan suara. Selain itu, ia tidak boleh menyentuh kabut. Itu dikarenakan bisa membuat mereka terlihat. Liselotte pun menurut dan memegang tangan Aisyah lebih erat. Ia sangat senang dan terharu dikarenakan Rio dan Arya telah menyelamatkannya. Sementara itu, Rio dan Arya saat ini sedang menunggu di gang. Arya di sini sedikit khawatir apa mereka bisa sampai dengan aman. Rio lalu menjelaskan mereka mungkin baik-baik saja dikarenakan hanya sedikit orang yang bisa merasakan hawa kehadiran Aisyah dan Liselotte. Arya lalu ingin tahu tentang teknik menghilang itu. Rio lalu memperagakannya ke Arya. Tidak lama setelah itu terdengar suara keras dari mansion tempat Liselotte dikurung. Tidak lama Aisyah mengabari bahwa mereka ketahuan. Kenapa bisa ketahuan? Dan sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Aisyah dan Liselotte berhasil keluar mansion dan tidak ada yang menyadari. Tapi tiba-tiba ada laki-laki berteriak dan bahwa Liselotte melarikan diri. Aisyah lalu menatap tajam area sekitar. Tidak lama, ada peluru-peluru sihir mengarah ke mereka berdua. Aisyah menghentikan seni rohnya dan kemudian memeluk Liselotte dan menghindari serangan itu. Tapi serangan itu mengakibatkan suara yang cukup keras dan memperingatkan orang-orang di seluruh mansion. Setelah itu, Aisyah menghubungi Rio dan meminta maaf karena sudah ketahuan. Lalu, Rio menyuruh Aisyah untuk mengubah ke rencana B, yaitu rencana untuk melarikan diri lewat udara.
dan dia akan segera ke sana untuk membantunya dari langit. Aisyah lalu memberitahu Lieslotte bahwa mereka mengganti ke rencana B. Aisyah lalu terbang dengan menggendong Lieslotte di tangannya. Sementara itu, saat ini Erika, Andre, Natalia sedang melihat mereka berdua. Peluru-peluru sihir semakin banyak dan semakin cepat mengarah ke Aisyah dan Lieslotte. Aisyah terpaksa menurunkan ketinggiannya dan sesekali menghindari serangan itu. Peluru-peluru itu terus terbang ke arah Aisyah. Aisyah berusaha menghindari serangan itu dengan mengubah ketinggian dan bergerak ke samping. Tapi peluru-peluru itu tidak ada habisnya dan seakan itu tidak membiarkan mereka kabur. Aisyah lalu memberitahu Rio bahwa orang yang menembaknya kemungkinan adalah orang yang sama yang mengetahui seni rohnya. Tapi tidak lama kemudian, Erika mendekati Aisyah dan mengayunkan tongkatnya ke arah mereka. Lalu berkata, dia tidak boleh melarikan diri. Rio lalu memberitahu Aisyah bahwa mereka sudah ada di sana. Tidak lama, Arya melesat dan kemudian memblokir serangan Erika. Erika pun terhempas ke tanah dan Arya juga mendarat di tanah. Oke, cukup segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini. Next, ada pertempuran sengit antara Rio melawan Erika. Oke, cukup segitu dulu aja. Salam arah anime.